terkait perihal ijazah Jokowi seperti apa sih Bang? Mungkin kan lagi rame lagi, padahal kan itu sudah lama sekali kan. Maksudnya berita itu beredar ya kan dari dulu, dan ini udah lama lagi dan disinggung lagi kemarin Pak Jokowi sempat ada cuplikan yang mengatakan dia ingin ya udah tim kuasa hukum lagi membahas tentang masalah ini. Ini seperti apa nih Abang menanggapinya? Ya kita kan ini ya saintis, kita bekerja berdasarkan apa namanya hal-hal yang ilmiah. Jadi kita berdasarkan menjejak secara evolusi teknologi kan. Jadi kalau kita lihat lembar pengesahan skripsinya dari Joko Widodo ini kan, skripsinya ya Joko Widodo ini kan belum ada teknologi software maupun hardware yang mendukung sehingga dapat mencetak dengan teknologi yang sangat bagus seperti ini. Karena pada tahun itu 1985 itu kan kebanyakan masih menggunakan mesin ketik manual, ya kan, mesin ketik manual yang ya paling kalau yang lebih kaya paling menggunakan mesin ketik IBM itu, elektrik IBM, ya kan. Nah, kalaupun dia menggunakan software, maka yang tersedia saat itu ya apa ya, WordStar 3.0 rilisnya 1982 atau WordPerfect 3.0 rilisnya 1983, atau itu kalau IBM PC DOS ya, komputernya IBM, sistem operasinya DOS, Disk Operating System. Nah itu kalau word processor atau text editornya MacWrite ya untuk komputernya Apple, terus sistem operasinya Macintosh itu MacWrite 4.5 yang dirilis 1985. Kalaupun menggunakan word processor ya, word processor atau text editor ini tidak mampu menghasilkan lembar pengesahan yang sangat bagus yang ada pada zaman 1985 yang ada di lembar pengesahan Joko Widodo. Jadi confirm ya, berdasarkan teknologi ya tidak mungkin mencetak seperti ini, sangat indah dengan Times New Roman ya. Jadi text editor yang potensial yang tadi yang digunakan seharusnya yang tersedia tahun 1985 tadi ya, yang saya sebutkan tadi tidak memiliki Times New Roman, ya kan. Kalaupun dikustomisasi ya secara ilegal menginstall Times New Roman ya, karena license-nya kan dibeli oleh Windows versi 3.1 yang seharusnya rilisnya tahun 1992. Nah, kalau ada jawaban atau tanggapan, Bang, itu kan sudah ada dikustomisasi, misalnya diinstal secara liar tanpa memberi license dari Times New Roman yang seharusnya license itu tahun 92 justru oleh Microsoft dan Adobe ya, Adobe. Ya, anggap saja mereka beralasan ada kustomisasi gitu. Tapi tetap nggak bisa secantik ini karena walaupun diinstal secara liar ya, 1985, maka teknologi cetaknya apa? Teknologi cetak yang tersedia saat itu ya printer teknologi dot matrix ya, Epson LX80 sekitar itulah. Tidak menghasilkan apa namanya tepi-tepi apa itu tulisan ya, font atau karakter yang mulus, yang halus dengan lengkungan yang lurus halus. Nah, harusnya titik-titik ya kalau dot matrix dan hasilnya adalah kasar gitu. Berarti kemungkinan itu dari penglihatan Abang itu asli atau seperti apa nih Bang? Mungkin kan masih banyak banget nih yang memberitakan simpang siur seperti ini gitu kan. Ya karena jejak evolusi teknologi komputer itu confirm ya, ada jejak waktunya, maka tidak mungkin teknologi masa depan, misalnya teknologi tahun sekitar 92 ke atas ya, dipakai di tahun 1985. Makanya saya bilang 11.000 triliun palsu kan gitu. Artinya apa? Lembar pengesahan tersebut ya itu
ada sebuah skripsi ya yang dicomot lembar pengesahan skripsinya digantikan dengan tulisan Joko Widodo, tetapi dengan teknologi cetak yang jauh di atas 1985, gitu kesimpulannya. Jadi ya nggak Jadi mungkin teknologi 1992 dipakai di tahun 1985 kecuali Joko Widodo bisa membuktikan dia menggunakan mesin waktu kan gitu. Oh gitu. Jadi memang karena teknologi tidak mungkin ya untuk memasukkan ijazah di tahun sekarang. Mungkin seperti itu nggak Iya, sih Bang? iya. Ah, Seperti Mbak ini, misalnya, apakah tahun 90-an sudah pakai HP Android? Kan begitu. HP Android iya. itu ada sejak 2000-an. Nggak mungkin dipakai tahun 95, kan begitu. Belum ada, gitu kan. Sistem operasi Android belum lahir. Bagaimana dipakai sebuah teknologi yang belum ada zaman itu? Kan itu sudah catatan forensik yang mematahkan semua. Dan ketika pertemuan 15 April kemarin, ya pihak rektorat tidak bisa menjawab apapun, gitu. Cuma menjawab nanti kalau diminta di pengadilan kami buktikan, gitu aja jawabannya. Tetapi secara teknologi tidak ada bantahan. Kenapa? Ya tidak ada seorang yang paham teknologi ya yang bisa mengatakan bahwa teknologi 1985 bisa menghasilkan lembar pengesahan skripsi yang sangat cantik ya dengan font Times New Roman dengan lengkungan yang sangat indah menggunakan algoritma komputer yang sangat kompleks ya kurva Bezier itu kan belum ada. Itu dipakai atau dikembangkan oleh Microsoft ya dan Adobe itu sejak Windows 3.1 1992. Mereka kembangkan itu teknologi itu sehingga menghasilkan font yang cantik, tepi-tepinya tidak bergerigi. Itu. Jadi itu Oh, sudah mematahkan. sudah mematahkan kalau berita itu kalau emang ternyata ijazah Pak Jokowi itu sebenarnya asli ya Bang ya? Iyalah, karena kalau skripsi palsu maka ijazah pasti palsu. Nggak mungkin orang lulus sarjana tidak bisa tidak apa kalau skripsinya palsu ya lembar pengesahan teknologi yang jauh di atas waktu itu ya pasti skripsinya palsu. Skripsi palsu ya ijazah pasti palsu. Begitu juga ketika pertemuan 15 April kemarin dengan Wakil Rektor bidang pendidikan ya dan pengajaran ya, Profesor Wening Udasmoro dan Wakil Rektor bidang apa itu bidang kemahasiswaan ya Ari Sujito ya Profesor Ari Sujito. Saya minta catatan akademik perihal kuliah kerja nyata dari Pak Joko Widodo. Mereka bilang sendiri sedang mencarinya, berarti kan belum ada atau tidak ada kan begitu jawabannya kan. Jadi karena seorang mahasiswa UGM itu tidak akan bisa menyelesaikan kuliahnya atau mendapat gelar kesarjanaan tanpa melalui atau tanpa melaksanakan kuliah kerja nyata. Karena kuliah kerja nyata itu wajib di UGM sejak tahun 1979. Jadi tidak mungkin Joko Widodo itu bisa lulus dengan menyandar gelar insinyur dari Fakultas Kehutanan kalau tidak bisa dibuktikan jejak akademik ya dari pelaksanaan kuliah kerja nyata. Di situ kan ada laporannya pasti. Ada bisa kita verifikasi rekan-rekan mahasiswanya di desa tersebut ya. Karena KKN itu kan bertemunya sejumlah mahasiswa ya dalam satu desa, kecamatan, itu berbagai fakultas, bukan hanya Fakultas Kehutanan, dari sejumlah fakultas, jadi gampang kali diverifikasi sebenarnya. Tapi sayang sekali pada pertemuan 15 April kemarin, ya pihak Rektorat UGM yang diwakili dua wakil rektor tersebut tidak mampu menghadirkan itu dengan mengatakan bahwa masih dicari. Kan kalau masih dicari kan berarti ada dua kemungkinannya, tidak ada atau belum ada, belum ditemukan kan gitu. Ya. Gitu. Kenapa sih Bang? Maksudnya ini kan mungkin dengan risetnya Abang melihat itu kan udah pasti dikatakan udah jelas lah keasliannya ya kan dengan hasil pandangan Abang. Tapi Jelas harusnya kepalsuannya.
jelas kepalsuannya maksudnya dengan Nah, yang tadi. Cuman orang juga bisa bilang harusnya ini kabar ini dengan mudah diputuskan kalau pihak UGM Rektorat itu tinggal mengatakan, dan katanya sudah ada membilang oh ya emang ada gitu, pihak UGM dari pihak kampusnya Pak Jokowi itu udah udah bisa harus bilang iya ini ada kok di sini, dan itu udah mematahkan semuanya. Gimana nih Bang, mungkin kemarin kan saya juga sempat nanyakan sama beberapa praktisi hukum kan, gitu kan, ya ini itu kan tentang masalah. dari sudut pandang hukum ya. Kalau saya kan dari Mm-mm, sudut pandang teknologi. Orang mm-mm, organisasi apapun atau lembaga apapun bisa mengatakan apapun. Tetapi kalau dia mm-mm, bertentangan dengan jejak teknologi, berarti apa yang dikatakan itu tidak benar, karena kita lebih percaya jejak teknologi daripada pengakuan ini ya, pengakuan bahkan rektor UGM sendiri harus mm-mm, divalidasi, dikonfirmasi dengan teknologi, karena teknologi itu nggak mungkin bisa dipakai sebelum teknologi itu hadir. Kan itu sendiri kan sudah mematahkan. Baru yang kedua, argumennya. Jika kita hanya menyandarkan pengakuan atau pengakuan dari rektor dari sebuah universitas, mm-mm, mengapa ratusan perguruan tinggi itu pernah ditutup karena jual beli ijazah kok? Coba di search mm-mm, itu. Banyak perguruan tinggi ya meskipun swasta, kenapa tidak dengan PTN kan? Ya, mm-mm, kalau kita hanya menyandarkan pada pengakuan rektor perguruan tinggi, untuk apa? Kok bisa itu ditutup, itu ratusan perguruan tinggi mm-mm, ditutup oleh Pak siapa itu? Kementerian saat kapan itu? Di search saja ada itu. Ya. Berapa ratus mm-mm, itu ditutup. Jadi kalau kita hanya menyandarkan pengakuan UGM, ya kita mm-mm, bukan bangsa yang berpikir dong. Ya, kita mm-mm, harus menjadi bangsa yang berpikir bahwa semua harus kita challenge. Itulah kita seorang saintis, semua kita pertanyakan menggunakan keilmuan kita, gitu loh. mm-mm, Kalau kita iya kan, jangan salah, saya pun alumni UGM kan, tentu saya nggak mm-mm, mau ini ya merendahkan alma mater saya. Tetapi begitu statement itu bertentangan dengan eh, ke teknologi atau hal-hal yang saintifik, maka saya terpaksa untuk keluar untuk menyatakan itu. Gitu. mm. Oke, berarti ya, Tanyakan soal keaslian skripsinya dari Bapak Jokowi yang studi tentang pola konsumsi kayu lapis pada pemakaian akhir di Kota Madya Surakarta. Mungkin ada kejanggalan apa Bang yang Abang lihat di skripsinya Pak Jokowi ini Bang? Kejanggalannya pertama, tidak ada tanggal telah di tidak ada tanggal kapan dia diuji ya, dipertahankan di depan dewan penguji. Tidak ada tanggalnya. Baru tanggal dari tanda tangan dekan juga tidak ada. Yogyakarta, cuma tahun 1985. Tanggal dan bulannya kosong. Baru kemudian eh, tidak ada lembar tanda tangan dewan penguji skripsi. Dosen pengujinya baik nama maupun tanda tangan tidak ada. Itu tidak mungkin dari sebuah skripsi. Baru yang berikutnya, yang ketiga, ya, ini pengamatan mata saja belum teknologi ya. Yang ketiga, pengakuan Pak Joko Widodo bahwa pembimbingnya adalah Pak Kasmujo ya di media itu. Kalian bisa tonton di media ya, Pak Kasmujo adalah pembimbing skripsi katanya Pak Jokowi. Ternyata di lembar pengesahan itu pembimbingnya adalah Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Di Prakata juga begitu. Jadi tidak ada kesesuaian. Kalau seorang mahasiswa itu tidak mungkin itu melupakan pembimbing skripsinya, itu nggak mungkin gitu. Ya. Jadi Pak Jokowi ingat dalam ya hal Bang. ini ya dan Pak Kasmujo itu sengaja menyebarkan hoax karena tidak ada legalitasnya pembuktian dokumen bahwa Pak Kasmujo lah sebagai pembimbing skripsi. Malah yang adalah Pak Ahmad Sumitro, Ahmad Soemitro gitu loh. Itu Mas. Oke. Berarti itu menurut pandangan Abang udah pasti kejanggalan-kejanggalan itu udah pasti 100% palsu ya Bang ya, menurut Abang. 11.000 triliun persen ya dramatisirnya, walaupun secara ilmiah 100% pasti kan. Hmm.
bahasa YouTube kan 11.000 triliun persen, tapi bahasa ilmiahnya 100% lah. Tadi kan kesesuaian teknologi yang belum ada bisa dipakai, itu pasti penipuan, pemalsuan dokumen. Makanya ketika memalsukan dokumen, hati-hati, sesuaikan dengan teknologi saat itu, kan gitu kan? Karena cara pandang orang yang bidang ini ya tentu beda dengan cara pandang orang hukum. Yang tadi Mbak bilang kan, kalau orang hukum bilang itu kan sudah bersumber dari UGM-nya, sudah menyatakan asli. Tapi kalau cara orang saintis, nggak bisa kita percaya statement walaupun itu keluar dari mulut seorang rektor. Ya, saintis berpikir, bertanya, dan membuktikan, gitu kan? Itu sudut pandang masing-masing. Tidak ada di sini narasi kebencian, narasi haters, HTI, dan segala macam ya. Untuk apa? Ya. Gini Bang, kan kemarin udah preskon juga dari pihak pihak Jokowi, ya kan, kuasa hukumnya lah bisa dibilang gitu. Nah ini kan mungkin dari pandangan, dari riset Abang, ini nanti apa sih bukti-bukti yang udah Bang kumpulin gitu kan? Karena kan kuasa hukum Jokowi juga akan menempuh jalur hukum nih rencananya gitu untuk membuktikan kalau emang asli jasa itulah gitu. Nah dari pihak Abang sendiri sudah kalau nggak salah yang ditempuh itu apa itu ya, bilangnya ujaran kebencian lah, berita bohong. Saya kan seorang saintis ya, pengamatan saya berdasarkan kajian yang saya pelajari 30 tahun. Di mana kebencian saya? Buktikan saya benci sama Pak Jokowi kan? Bagaimana membuktikan saya benci? Ini kan perspektif ilmiah, memperkaya wawasan keilmiahan publik, bukan membodohi. Kecuali yang saya analisa adalah lembar pengesahan skripsi dari orang lain, terus saya bilang itu punya Pak Jokowi. Saya kan foto sendiri. Saya datang ke perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM, saya foto sendiri, saya pegang, saya raba itu skripsi Pak Jokowi. Di mana hoaxnya? Ya. Tetapi kalau dipandang bahwa sudut pandang keilmian saya sebagai ujaran kebencian, itu kan konyol. Ya. Harusnya ya mereka itu ya mempertentangkan hal ilmiah sesama ahli gitu loh. Jangan pengacara tanpa latar belakang keahliannya mengatakan bahwa saya berita bohong. Dari mana? Harusnya buktikan dengan mengutip ahlinya dia gitu, supaya juga ada perdebatan ilmiah, peperangan ilmiah ini yang menarik saya pikir ya. Tetapi kalau ujaran kebencian itu susah dibuktikan, itu hanya karena kliennya tidak suka terus dibilang ujaran kebencian. Ini perspektif ilmiah ya, memang ilmiah kadang memang membuat orang marah. Memang kebenaran ilmiah kadang melukai orang lain. Itu wajar. Benar. Itu. Berarti ke depannya Abang siap nih kalau minta untuk dibuktikan, untuk membuktikan keterangan ke depannya gitu. Kalau misal diminta gitu dengan bukti-bukti yang Abang punya. Sudah siap jadi ahli. Kalau laporan dari TPUA kan sudah bergulir ini. Maksudnya sudah dilaporkan sejak Desember 2024. Nah, tinggal bagaimana Bareskrim itu menindaklanjuti, kan ada sebagian bukti-bukti dari saya itu. Nah, menindaklanjuti, ya, terus di pengadilan kita buktikan, kan itu lebih seru gitu loh, daripada sekedar menuduh analisa ilmiah sebagai ujaran kebencian. Saya seorang pembenci, kan nggak baik seperti itu. Lebih baik ya laporan dari TPUA ini ditindaklanjuti oleh Bareskrim, baru kita buktikan di pengadilan. UGM juga menampilkan ahlinya, TPUA juga menampilkan ahlinya, kan begitu. Itu lebih seru kan daripada narasi-narasi kebencian. Apa yang benci kita hanya karena nggak disukai, masa benci? Analisa ilmiah adalah analisa ilmiah. Kebenaran ilmiah itu tidak memandang, dia buta. Siapa objek dari penelitian tersebut juga buta gitu. Ya, harusnya dewasa kalau tingkat kantor pengacaranya seperti itu. Walaupun saya pernah bekerja sama dengan mereka di kasus Vina Cirebon dan kasus Jessica Wongso. Tetapi saya tidak terikat pada pengacara siapapun. Saya harus terikat dengan keilmuan yang saya pelajari. Gitu. Jadi sorry, saya juga mengenal mereka secara pribadi, tapi bukan berarti
itu membatasi saya untuk mengungkapkan kebenaran ilmiah yang saya pegang. Gitu aja, sesederhana itu. Wow. Oke, kemarin kan sempat ada ditanyakan di beberapa media, Pak Jokowi bilang ada yang menanyakan nih gimana, siapa yang mendalilkan itu yang membuktikan, kata Pak Jokowi, ya kan? Ini gimana tanggapan Abang sendiri tentang Makanya hal seperti itu? Masih tindak ijazah ini? Makanya tindak lanjuti laporan TPUA oleh Bareskrim biar kita buktikan di pengadilan. Gimana kita membuktikan kalau nggak sampai ke pengadilan? Kan konyol. Kalau ditahan di Bareskrim sampai kiamat nggak sampai ke pengadilan, bagaimana kita membuktikannya? Makanya sampaikan itu ke pengadilan, hantarkan itu ke pengadilan, karena cuma mereka ya punya wewenang undang-undang untuk menghantarkan itu ke pengadilan. Bagaimana kita membuktikan sesuai omongannya Pak Jokowi? Kalau di pengadilan aja nggak sampai-sampai, ya kan? Kan begitu kan? Logikanya begitu. Memang kita bisa langsung ke pengadilan tanpa lewat jaksa atau polisi, kan nggak ada mekanisme itu yang saya tahu kan. Bagaimana kita sampai pengadilan kalau dihadang di Bareskrim? Kan? Oke, oke, Bang. Berarti ada yang mau disampaikan nggak sih, Bang? Mungkin kan dengan masih seputar ini kan kemarin udah ada dari pihak Jokowi juga ada berstatement, ya kan? Dari Pak Jokowi juga sudah mengatakan sudah disiapkan lah oleh pihak-pihak lawyernya lah tentang masalah ini, langkah hukumnya. Mungkin Abang ada yang mau disampaikan untuk terakhir? Ya, statement itu kan bagi saya nggak statement saintifik ya, based on science, based on evidence. Ya, harusnya statement itu berdasarkan kutipan dari ahlinya kan. Ya bilang aja kami sudah memanggil ahli kami dan mengatakan apa yang dikatakan Rismond hoax, itu baru bagus. Apanya yang hoax? Kan jadi nggak mengambang gitu, groundless gitu kan. Harusnya kan hal-hal yang terkait dengan kajian ilmiah ya harus juga dibantah dengan pembuktian ilmiah. Begitu. Ya, jadi kalau dibantah dengan begini, begitu, ya susah, saya capek mendengarnya. Karena bagi saya itu groundless ya, tanpa dasar. Tuh. Makanya pakai ahlinya, kutip ahlinya, kan gitu. Itu aja sesederhana itu, nggak apa ya, nggak ada itu kebencian. Apalagi saya latar belakang HTI, saya aja gerejanya HKBP. Bagaimana saya kaitannya dengan HTI kan? Terus bagaimana saya membenci Pak Jokowi? Kenal aja enggak. Ya. Bagaimana saya di apa partai politik? Enggak ada partai saya. Ya, enggak pakai partai-partai. Bahkan koordinasi dengan TPUA juga membahas ini enggak ada. Kecuali ya kemarin bertemu di UGM. Koordinasi dengan Pak Roy Suryo juga enggak ada. Koordinasi dengan Dr. Tifa juga enggak ada. Ya saya memang berjalan dengan jalur saya sendiri. Kebetulan bersinggungan dengan mereka. Yang viral kemarin itu kan nggak saya rencanakan itu. Nggak tahu viral, tiba-tiba viral. Yang saya bilang dramatisir 100 miliar % palsu itu kan. Itu kan kajian saya sendiri tanpa ada yang merintahkan tim TPU, Pak Rismond tolonglah dibahas ini. Nggak ada. Baru kemarin ketemu. Dapat nomor HP-nya Pak Damai Hari Lubis pun H-1. Tanggal 15, tanggal 14 baru saya tahu nomor HP-nya. Bagaimana mau koordinasi? Ya, gitu ceritanya. Oke. Terima kasih ya, Bang. Bang izin aku ya. takut. Cukup ya? Makasih Bang, cukup. Terima kasih Bang. Bang izin aku takut salah penulisan gelarnya atau apanya, Bang? Itu di search saja ada. Di apa saya? Di LinkedIn saya ya. Oke. Siap, Bang. Daripada salah spelling nanti. Oke ya. Siap, terima kasih. Oke, yuk.